Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Dampak ekonomi global perang Rusia-Ukraina, PT Nikomas Gemilang PHK 1.600 karyawan. Polisi keluarkan surat DPO kasus penculikan anak usia 4 tahun di Cilegon. Pelaku pencurian kotak amal tertangkap basah oleh warga. PT Nikomas Gemilang Sakti, sebuah perusahaan padat karya terbesar di Banten, di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, akan kembali melakukan pengurangan karyawan dengan jumlah besar. Kebijakan pemutusan hubungan kerja dilakukan akibat tekanan ekonomi global yang masih terus menghantui sejumlah perusahaan industri di berbagai daerah di Indonesia. Perusahaan produsen sepatu yang memiliki lebih dari 50.000 orang karyawan ini rencananya akan mengurangi sekitar 1.600 orang karyawan. Proses pengurangan karyawan ditawarkan secara sukarela kepada seluruh karyawan. Menurutnya, pengurangan karyawan tidak lepas dari kondisi pasar internasional yang tidak menentu akibat dampak perang Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan permintaan pasar terus menurun, bahkan melebihi dampak COVID-19. PT Nikomas Gemilang dengan berat hati mengadakan program pengunduran diri karyawan secara sukarela. Faktor-faktor yang mempengaruhi sih, yang pasti pertama ini di tahun 2023 ini kuartal 1 ini sangat berat banget ya. Apalagi perang Ukraina Rusia belum selesai, terus resesi dunia lagi berjalan, inflasi di Eropa lagi tinggi banget. Nah, itu menyebabkan penurunan order dari perusahaan. Jadinya kita mau nggak mau juga terdampak sih gitu. Dan kuota yang pertama kita ajukan sih 1.600 orang. Meski melakukan pengurangan karyawan, perusahaan produsen sepatu olahraga kelas dunia ini memastikan tetap memenuhi segala hak karyawan yang mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta perjanjian kerjasama. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Sudah 8 hari, anak usia 4 tahun yang menjadi korban penculikan di kota Cilegon belum ditemukan. Pencarian belum membuahkan hasil, meski polisi sudah mengantongi identitas pelaku, yakni Herdiansyah yang merupakan paman tiri korban. Meski kasus sudah ditangani polisi, namun kedua orang tua korban tidak hanya diam diri. Setiap harinya, mereka berusaha mencari Adriana Syafitri yang merupakan anak kedua pasangan Aryan Syahrudin dan Nirayana. Tidak hanya di Banten, orang tua korban bahkan mencari korban ke wilayah Jakarta dan Bekasi. Meski belum membuahkan hasil, namun orang tua korban berharap anak mereka bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Anak nggak ada, hampir 2 jam nyari di Ramayana, naik turun di lift itu. Ke tempat mainan, ke tempat baju anak-anak, takut dia dibeliin baju ya, atau milih-milih nggak ada. Saat ini polisi masih mengejar pelaku. Paman tiri yang selalu berpindah-pindah tempat menjadi tantangan tersendiri bagi polisi untuk melakukan penangkapan. Sejak hari Senin 9 Januari kemarin, Polres Cilegon juga sudah memasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Selain foto, polisi juga telah merilis ciri-ciri pelaku seperti tinggi sekitar 170 cm, berperawakan kurus, dan memiliki tato di lengan kiri. Pada tanggal 10 bulan 1 tahun 2023 kami telah melayangkan untuk daftar pencarian orang atas nama HA kasus penculikan anak pada tanggal 2 Januari bulan 1 tahun 2023. Kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama untuk para orang tua, agar selalu mendampingi anak-anak ketika bermain. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Suasana di lingkungan Jombang Cemara, Kelurahan Jombang Wetan, Kota Cilegon terlihat sepi. Hanya terlihat anak-anak yang tengah bermain lato-lato.
Mereka adalah teman sepermainan Empit, bocah yang diculik saudara tirinya. Adriana Syaputri yang biasa dipanggil Empit berumur 4 tahun. Korban dibawa oleh pelaku yaitu paman tirinya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Korban dibawa dengan alasan diajak membeli es dan jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Saat kejadian, kedua orang tua korban sedang tidak ada di rumah. Korban awalnya dibawa oleh kakak kandungnya yang berusia 7 tahun. Namun, setelah diajak makan, kakak korban diminta pulang seorang diri dengan menggunakan angkutan kota. Sang ibu yang mengetahui peristiwa itu langsung mencari Empit ke pusat perbelanjaan, namun korban dan saudara tirinya sudah menghilang. Para tetangga mengenal keluarga Aryan Syahrudin dan Nirayana baik dan suka berbaur dengan tetangganya. Sedangkan Empit adalah anak yang ceria yang selalu bermain dengan teman-temannya di lingkungan mereka. Anak-anak pun terus berdoa dan berharap agar Empit kembali pulang. Udah berapa lama nggak main? Udah berapa hari aja. Oh gitu. Seminggu. Iya. Biasa main di mana? Main di sini. Kadang main di pos ronda. Oh, di sini juga. Sedih nggak ngedengernya? Sedih. Sejumlah tetangga tidak menyangka salah satu warga di lingkungan tempat tinggal mereka menjadi korban penculikan. Ibu rumah tangga biasa, Pak. Ibu ngejaga anak-anak gitu. Berarti ibu sering lihat korban main dengan anak-anak ini? Main bareng sama anak saya, main bareng itu kayak gitu aja biasanya tiap hari. Sebelum kejadian habis main di sini. Sebelum kejadian Iya. Ibu habis ngedengar azan langsung pulang gitu. Habis azan asar kan pulang anaknya. Polres Cilegon hingga kini masih mengejar pelaku. Pengejaran pelaku dipimpin langsung oleh Kapolres Cilegon. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi saat makan siang di sebuah restoran di Kecamatan Abe Pura, Papua. Lukas NMB yang saat ini berstatus tersangka gratifikasi proyek di Papua ini dibawa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air Boeing 737-8GP. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, rombongan KPK dan tersangka korupsi Lukas NMB langsung dijemput dari apron atau landasan pacu Terminal 1 Domestik dengan pengawalan ketat Brimob dan Kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Lukas NMB tersandung kasus korupsi lelang proyek senilai 1 miliar. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini langsung dibawa ke RSPAD untuk pemeriksaan kondisi kesehatan sebelum pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.